Oke, kalau gitu kita minta tolong ke Bagus ya untuk materinya. Jadi kita ke dua materi yang terakhir. Sekarang apa namanya? Mungkin karena kita sudah bicara tentang smart contract dan sebagainya itu di minggu-minggu sebelumnya ada diskusi. Kita mungkin bisa lebih mengerti ke materi yang selanjutnya yaitu decentralized finance ya. Kalau saya tuh lebih ke DIPAC kan kita tuh kan di DIPAC ya tidak harus finance ya. Di kanan dulu. Terus nomor 3 ada jadi yang bab 5. Jadi ini materi decentralized finance ya. Artinya di decentralized terus finance itu keuangan. Itu adalah cabang dari decentralized application menurut saya ya. Ini saya geser sedikit. Jadi aplikasinya terdesentralisasi di smart contract kan kalian ada sendiri kan karena dia di blockchain dia smart contractnya ataupun jenis-jenis lainnya. Dan yang paling banyak juga itu adalah decentralized finance. Kalau decentralized application kan tidak harus dia keuangan itu ya, misalnya seperti kalau misal arisan apa itu kan keuangan itu. Contohnya itu misalnya kayak tadi itu adalah kalau misalnya yang apa namanya itu yang produksi supply chain itu mungkin semi keuangan ada yang mungkin itu tapi termasuk dia ke ekonomi ya. Terus misalnya kalau importing itu bukan keuangan tetapi itu adalah application itu. Kalau decentralized finance itu artinya kita keuangan. Dan di sini saya akan jelaskan di sini akan saya paparkan awal mulanya muncul istilah decentralized finance itu istilah yang dibikin oleh komunitas semua ya. Jadi semua yang di kripto itu dibikin komunitas. Masih jarang yang dibikin oleh kayak perusahaan resmi atau apa itu dari blockchain. Baru itu dibikin oleh banyak perusahaan besar itu. Seperti bank atau apa itu untuk mengartikan apa sih teknologi Bitcoin itu mereka ingin mengertikan itu dan muncullah istilah blockchain. Terus di sini muncul mulai istilah decentralized finance, baru lama-lama ada penerapannya menjadi decentralized application dan sebagainya. Oke, mulai di sini awal mulanya muncul decentralized finance itu sama sih seperti Bitcoin itu. Kalau misalnya di Bitcoin yang di bab berapa ya, bab 1, bab 2 atau bab 3 yang saya sebut yang kita di awal-awal semester itu ya, itu kan istilahnya kayak ada beberapa warga atau orang itu dia tidak dapat akses ke keuangan gitu ya, yang masalah apakah masalah konflik antar negara gitu, terus masalah kewarganegaraan itu. Jadi awalnya untuk Bitcoin itu biar semuanya itu bisa akses keuangan digital itu mereka punya bank gitu dan sebagainya. Adapun masalah-masalah lainnya seperti masalah apa namanya ya, masalah lainnya ya saya lupa masalahnya itu. Tapi kalau di sini selain masalah apa namanya transaksi jual dan beli itu, kalau masalah keuangan juga bukan masalah finance itu juga banyak batasannya seperti itu. Contohnya itu ya kalau misalnya yang mau trading itu zaman dulu ya, zaman sekarang kan sudah digital ya. Zaman dulu kalau misalnya sebelum ada di sini ada sudah sempat investasi beli emas atau beli ataupun pernah beli saham itu kan, pernah beli saham di sini enggak pernah ya pakai aplikasi apa Satya? Saya ada 2 exchange Pak. Satu Bibit untuk reksadana sama saham. Dan kalau untuk Bitcoin itu saya belinya MT5. MT5 itu kan trading ya? Iya. Tapi brokernya apa? Exness ya tidak. Oke. Jadi contohnya gitu ya. Terus yang lain Anda pernah? Ada yang pernah forex dulu waktu zaman SMA atau S1
satu itu, atau beli saham pernah, di reksadana pernah, di pusat itu pernah? Nah, nanti kalau sudah lulus itu udah punya, udah mulai menghasilkan income itu nanti akan mulai merasakan di situ ya. Kalau zaman sekarang itu kayak si Satya sudah banyak aplikasi yang bisa kita coba. Tapi kalau zaman dulu banget itu munculnya desain finance itu, kita kalau mau beli saham, kita mau trading atau apa, itu terkendala banyak. Pertama itu yang orang kaya, orang miskin itu nggak bisa, karena dulu itu misalnya deposit minimum itu misalnya 20 juta, 50 juta, bahkan yang dulu banget itu harus 100 juta baru kita bisa masuk ke keuangan seperti itu. Terus misalnya kalau misalnya yang kedua itu adalah yang selain yang kaya itu ada orang-orang yang kuat yang tertentu gitu. Itu contohnya itu adalah yang terpilih sama itu contohnya itu ya seperti itu. Misalnya kalau kita di US itu, kalau kita kewarganegaraan Iran atau kewarganegaraan lain itu susah untuk Rusia, itu tidak susah untuk masuk ke keuangan seperti ini. Terakhir itu adalah mungkin umur. Kalau misalnya zaman sampai sekarang sih masih, tapi sekarang batas usianya sudah diturunin. Kalau dulu itu contohnya kalau ada yang sudah mulai trading itu masih SMA atau SMP gitu. Mereka karena orang tua atau mungkin keluarga atau sekitarnya itu sudah dibesarkan di dunia finansial, terus dia mau mulai nyari pengalaman, itu dia tidak bisa karena itu harus orang dewasa, misalnya umur 18 atau 20 tahun baru boleh. Akhirnya apa yang dilakukan oleh anak SMP itu SMA tersebut ya dia terpaksa menerima ibunya gitu. Ibunya yang support. Bagaimana jika kita tidak ada keluarga yang support seperti itu? Ya kita sudah jelas tidak bisa masuk ke sana ya. Tidak bisa menikmati produk-produk yang ada di sana. Ya dulu itu untuk pembukaan. Ini salah satu contoh kalau misalnya saya sebagai content creator, mungkin Eka juga tahu. Saya misalnya di Medium ingin jadi content creator juga di sana. Tetapi masalahnya itu untuk menghasilkan sebuah part time atau kerja di sana, ternyata Indonesia tidak termasuk dari Medium. Jadi karena saya dari Indonesia saja itu saya tidak bisa menggunakan Stripe dan Medium. Iya, oke, sekarang bisa ya. Jadi dulu. Saya seperti ini masih sih ada. Terus ke bawah sekarang bagus Medium sudah bisa. Terus yang kedua itu adalah masalah kalau kita ke misalnya Indodax sendiri kan kalian sudah pernah nyoba ke tempat ya. Yang paling penting itu pasti kalian dulu register email dan phone number. Kalau misalnya di luar itu nggak tahu sih kalian, kalau misalnya di luar negeri itu di Eropa yang benar-benar sensitif masalah privasi atau data itu mereka tuh berat banget masalah ini. Ataupun misalnya kalau contohnya kalian mungkin sudah merasakan itu, kalau kalian harus menyerahkan data kalian ke platform ini, bagaimana kalau jika platformnya itu diretas, termasuk Unut sendiri kan diretas ya. Nah, sampai ada apa namanya yang telepon penipuan. Saya pun sudah di HP saya itu saya sudah tidak menerima telepon langsung. Saya hanya menerima WA, Telegram, apa pada telepon itu sudah langsung sih begitu. Karena yang rekan-rekan saya itu pasti termasuk kalian kan nggak pernah lewat SMS atau telepon lagi kan, pasti lewat Telegram langsung aja ataupun email kalau yang resmi. Yang sering-sering yang selalu nelpon itu pasti adalah kalau nggak spam itu maksudnya itu
masih legal sih, masih ini maksudnya penawaran apa marketing gitu itu oke, tapi kan kita terganggu di situ ya. Yang lebih parah itu adalah penipuan, scam, habis itu adalah hoax dan sebagainya gitu. Seperti berita yang terkini gitu. Itu kenapa kalau orang-orang di luar negeri itu dibanding dengan kita itu benar-benar masalah banget masalah ini. Kalau saya sendiri sih tidak masalah karena sudah terlanjur bocor ya data saya sejak dari COVID itu, masalah aplikasi kesehatan itu sudahlah itu biarin aja. Tapi yang saya permasalahkan di sini adalah tahap-tahapnya itu. Kalian sendiri merasa repot nggak untuk ngisi ini setiap kali registrasi? Ya kan, ngisi email, ngisi nomor HP, ngisi profil, verifikasi identitas, foto KTP, foto diri gitu. Itu kita kalau di Indonesia sampai 3 ya. Kalau di luar negeri, misalnya saya di Jepang itu ada nomor 4 sama 5. Itu sampai saya verifikasi tempat tinggal itu. Contohkan, tunjukkan salah satu surat. Nah, dia akan ngirim surat ke tempat kita itu. Benar nggak tempat tinggal kita di sana. Terus nomor 5 itu masalah teks. Teks itu pajak ya. Kalian belum pernah ngurusin pajak ya? Atau ada yang udah pernah? Satya udah pernah? Karena sudah trading dan sebagainya atau apa? Atau punya usaha? Ada usaha. Ada usaha ya? Iya. Usaha apa namanya? Izin dan segala macam. Oh, gimana menurut Satya? Ribet. Ribet? Apa yang ribet? Kepengurusannya, jadi kalau saya pribadi kan dimulai dari awal membangun, terus dari pajak usaha segala macam tuh pengurusannya itu pakai dengan perlempar gitu. Jadi harus saya resmi dulu, kalau misalkan udah harus usaha. Iya. Gimana, ada lagi? Baja ya? Yang lain nggak pernah lagi? Selain Satya ngurusin pajak? Ini masih mending yang ngurusin perusahaan itu ribet gitu. Dan itu sih dampaknya itu kan UMKM itu atau usaha itu terhambat gitu ya, ekonomi Indonesia itu terhambat karena itu gitu. Tapi ada yang lebih parah ini masalahnya global. Kita tuh diwajibkan bayar pajak dan kita tuh bersedia bayar pajak. Yang perlu itu adalah pemerintah. Tapi yang disuruh ngitung itu kita suruh ngitung, kita suruh lapor, kita suruh ngurusin di counter ribet gitu. Padahal kita sudah daerah ya, silakan aja berapa kita bayar itu. Terus yang perlu itu adalah negara itu, tapi kita yang diribetkan gitu. Seharusnya kalau kayak gitu kan kita dilayani. Kalau misalnya di bank-bank atau di bank-bank di Jepang atau apa itu benar-benar kita dibantu ngisi, dibantuin ini ngurus itu. Kalau telat itu ya kita dibantuin itu gimana caranya. Kalau enggak, kalau kita telat atau apa, kalau salah ngisi itu kita denda. Kalau di luar negeri masih mending, kita misalnya lebih bayar itu mereka lihat ini bayarnya kelebihan, sisanya itu dibalikin. Itu sudah dari puluhan tahun seperti itu. Kalau di Indonesia kalian misalnya bayar pajak lebih itu dimakan sama mereka, nggak dibalikin. Terus kalau misalnya tahun depannya bayar lagi gitu, kalian bayar, tapi kalian sengaja bikin bayarnya kurang karena tahun lalunya itu lebih, tetap kalian kena masalah gitu. Seperti itu. Jadi itu masalahnya repot di sini. Kalau misalnya yang platform-platform yang belum decentralized finance itu terus kalau misalnya ini umpama saja ini gambar aja. Kalau decentralized finance-nya di yang pertama kali dibuat itu visi mereka itu seperti ini. Jadi siapa saja melalui cryptocurrency itu mereka bisa masuk ke produk-produk keuangan, yaitu contohnya ada deposito, ada komoditas, ada saham, terus ada valuta
asing dan sebagainya. Turun di atas. Mau turun dikit. Nah, itu dah. Dan di sini contohnya kalau ingin ke KuCoin gitu, sekarang sih sudah banyak ya yang misalnya deposit. Nah, mereka sudah mulai ke Indonesia, integrasi Dana, UFO dan sebagainya. Tapi zaman dulu banget, kalau kalian ingin ke KuCoin, ingin trading di bursa internasional, itu kalian tidak bisa deposit dari bank ataupun dari Indonesia seperti itu. Salah satu caranya kalian harus beli misalnya punya cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum dan sebagainya, itu yang dideposit ke KuCoin seperti itu. Kalau misalnya yang masih jarang main itu, ada yang sering main forex, itu di bawah misalnya. Kalau saya brokernya yang pernah saya coba itu adalah forex, itu zaman dulu sih. Sekarang kan nggak banyak, coba turun terus. Nah, itu dah. Di hot forex cuman itu mungkin zaman saya mungkin ada ya di Indonesia, tapi anggap aja zaman dulu itu tidak ada. Yang jelas zaman saya itu penarikannya sudah pasti tidak ada. Kalau misalnya deposit itu bisa lewat, tapi mereka menyediakan cryptocurrency untuk deposit. Jadi di sana baru bisa trading forex, trading emas, commodity, mau trading USD, euro dan sebagainya itu bisa. Kalau nariknya pun itu susah, itu bukan susah, tidak ada. Sampai yang saya yang detik terkini itu yang pernah hubungin saya itu Pak Arya Sasmita pernah hubungin saya. Dia kan memang suka trading, terus dia suka bikin robot trading, suka jago emas. Tapi dia tanya narik itu gimana ya? Nggak tahu gitu, nggak bisa ditarik. Ya salah satu cara nariknya lewat itu. Jadi nariknya itu apakah lewat Bitcoin, lewat Ethereum, lewat Bitcoin dan sebagainya. Jadi di sanalah satu-satunya bisa melakukan penarikan. Jadi dari semua yang di atas itu bayangkan kalau tidak ada cryptocurrency, itu artinya kalian tidak bisa mengakses semua produk ini. Mungkin kalian harus keluar negeri lah gitu, harus punya identitas luar negeri. Mungkin kalian misalnya kalau mau punya akun di bank di Swiss itu kalian harus terbang ke Swiss itu gitu, baru bisa ke sana. Atau mungkin yang kayak yang pejabat contohnya tadi Powerful sama yang Chosen, Powerful ya, itu contohnya pejabat-pejabat yang besar aja bisa terbang ke Singapura terus mereka berjudi di sana. Kalian bisa nggak gitu? Nah, atau misalnya kalian mau naruh uang di di kasino ya tersebut gitu, nanti kapan-kapan mau ditarik. Enggak cuma mereka aja bisa, tapi kalau dengan teknologi ini di mereka visinya komunitas ini mereka ciptakan agar semua itu bisa. Turun. Ini yang dulu cara dapat koinnya itu ya beli. Ada misalnya yang sudah banyak yang online itu ada part-time job bekerja gitu. Terus yang terakhir itu ya banyak sudah yang airdrop, atau yang cara awal mendapat itu adalah mining atau validator mining atau kayak insentif gitu ya. Terus ke bawah. Nah ini sudah kalian coba sendiri. Kalau kalian balik tadi di atas itu ada 6 tahap, ada perlu register, ada perlu ini, apa itu, perlu ngisi email, perlu ngisi KTP. Terus kalaupun jadi itu pun data kalian tuh di database itu. Kalau kenapa tuh, kalau kalian baca term and conditions-nya atau TOS atau kontraknya itu kapan saja kalian bisa ditutup akunnya gitu. Perlu pemberitahuan mereka. Tapi kalau untuk di sini di Business Advancement yang pertama cukup adalah punya dompet. Sudah. Makanya dari materi pertama itu punya dompet itu adalah yang paling utama. Yang kedua itu isi dompetnya dengan Ethereum
itu cari decentralized finance atau decentralized application. Tinggal connect, tinggal pencet tombol connect, turun dikit. Tinggal pencet tombol connect itu, langsung kalian misalnya bisa menikmati produk-produk yang ada di sana. Contohnya di bawah itu adalah trading, sudah pasti. Kedua, mereka sudah mulai ada stable coin. Contohnya itu dolar itu sudah mulai dikriptokan. Kalian bisa membeli dolar di kripto. Yang kedua itu adalah tadi itu emas. Emas bisa kalian kriptokan. Sudah ada mulai yang dikriptokan. Jadi kalau kalian mau investasi di emas itu bisa tinggal beli koin emasnya. Contohnya XG atau XAUT. Terus sudah mulai banyak yang menaruh forex di sana. Kalian mau beli Japan Yen, Korean Won atau China Yuan itu sudah mulai, ataupun Indonesia Rupiah pun itu sudah, kalau misalnya kalian orang asing itu sudah mulai banyak dikriptokan. Bisa langsung beli ke bawah. Di atas sedikit. Jadi kalau misal contohnya kalau mau di sintesis di sini adalah kalau mau beli komoditas itu. Kalau misalnya biasanya kalian cuma bisa trading komoditas di forex, yaitu contohnya depositnya harus 10 juta, 20 juta gitu. Kalau di sini paling kecil tergantung dari gasnya itu ya. Kalau gasnya itu misalnya $1, kalau sekali gas itu berarti $2 kalian udah cukup untuk mencoba. Jadi di sini ada pun yang sudah mengkriptokan berbagai macam komoditi itu ya. Ada oil, ada itu forex ya, dan nickel, Australian dollar, British pound, GBP itu. Ada pun perak juga. Itu bisa. Kalau ada yang ingin di sana turun, ini mungkin cara mirror finance ini tidak berhasil ya, tapi setidaknya itu pernah ada konsep itu hampir berhasil, ataupun sudah ada yang lainnya sudah bisa begini gitu ya. Pada saat itu di sini kalian bisa membeli saham-saham Amerika. Sekarang sudah ada ya yang menyediakan, contohnya atau Bibit itu sudah menyediakan, belum saya lupa. Ajaib sudah bisa, Indosat pun kayaknya sudah mulai membuka. Terus peluang itu sudah pasti bisa dari dulu. Tapi sebelum itu tidak ada yang bisa. Kalian di Indonesia, kalian mau beli saham Amerika, kalian misalnya cuma mengikuti berita, tapi kalian punya konsep kalau investasi di sini ini akan naik ya. Tapi ternyata kalian terkendala di sini, jadi tidak bisa ada peluang. Tapi kalau lewat kripto itu bisa. Misalnya beli Twitter, beli Tesla, beli Microsoft, beli Nvidia, Apple itu bisa. Itu contohnya. Terus ini di atas ini adalah contoh-contoh penggunaan lainnya. Misalnya fitur premium gitu ya. Contohnya beli koin sebanyak ini bisa bahkan terbuka lah berbagai macam fitur. Ini salah satu contoh yang koinnya paling banyak itu akan dapat di sana. Oke, sebelum kita tanya nanti, ada yang mau bertanya dulu di decentralized finance tadi? Ini misalnya Agung atau siapa saja di sini yang NFT? Itu pernah bikin, misalnya mau bikin logo, penjualan logo gitu ya, itu pakai NFT, guntingnya atau NFT, bikin tiket. Nah di sini saya akan jelaskan apa itu NFT. NFT itu adalah non fungible token. Di sini ada yang tahu artinya fungible, non itu kan tidak,
token fungible itu cari aja di translate ke bahasa Indonesia apa sih arti fungible. Fungible itu artinya bisa dibagi juga. Contohnya rupiah, ada 1.000 rupiah, ada 5.000, ada 10.000, ada 100.000. Kalau non fungible itu contohnya adalah kertas, terus barang bahan-bahan makanan juga itu bisa dibagi, tapi baginya itu ya kalian definisikan sendiri. Misalnya sepotong apel bisa, tapi intinya itu adalah yang non fungible, tidak bisa dibagi. Makanya yang ini cocok untuk mendefinisikan suatu barang atau suatu sertifikat seperti itu. Dokumen cocok ya. Terus kalau yang kalian tahu di atas itu ini, jadi yang di atas itu kan banyak, mungkin zaman dulu itu video NFT, gambar-gambar NFT, atau misalnya museum-museum NFT itu mereka harganya tinggi-tinggi. Itu saya kurang ngerti, konsepnya itu masih berkembang. Tetapi kalau misalnya konsepnya itu sudah dipakai dalam sebuah aplikasi, itu yang sudah dipakai aplikasi itu lebih matur atau lebih dewasa ya, sudah lebih berkembang. Contohnya sendiri yang punya Golingga NFT untuk tiket itu sudah di teman-teman yang itu sudah ada yang bikin NFT untuk sertifikat itu sudah ada yang merencanakan gitu. Kalau misalnya NFT untuk gaming gitu, yang kalian tahu itu adalah kalau NFT untuk gaming itu kalian itu harus bikin email macam-macam gitu ya. Email ini baru nanti yang kalian jual itu emailnya, itu pun transaksinya itu antar muka gitu ya, percaya tidak percaya. Sedangkan untuk in-game sendiri mereka tidak menyediakan transaksi di luar game tersebut gitu. Di dalam game tersebut jarang juga yang menyediakan transaksi gitu. Tapi kalau ini salah satu solusi untuk menyediakan di luar, menyediakan transaksi di luar game tersebut itu adalah NFT. Contohnya kalau di sini ada karakter beberapa item itu bisa di-NFT-kan, itu bisa kalian jual ke teman-teman kalian. Dengan pertama kalau mau ngirim saja item-itemnya ini cukup di walletnya kalian, NFT-nya itu tinggal send ke alamat rekening selesai. Terus kalau teman kalian login ke game itu sudah ada NFT-nya. Kalau mau dijual beli ya tinggal dipasarkan saja itu. Ini harganya berapa, pakai smart contract atau apa. Ini di smart contract harganya sekian itu, terus ada yang tertarik itu apply itu, berapa berputar dia bayar, NFT-nya itu nanti terkirim. Udah sesimpel itu. Kalau mau bikin marketplace yang besar ya jelas lah. Konsepnya kita ada, cuma perlu waktu untuk bikin aja. Dulu tuh yang sering main game di sini kan ada yang sering jual-jual karakter atau apa gitu kan. Jadi di sini salah satu fungsinya. Ini salah satunya tuh di Rarible turun lagi. Ini apa namanya ya? Contohnya jual gambar juga. Tinggal send gitu. Selesai. Itu masalah NFT. Sekarang materi sudah selesai untuk di teknologi. Sekarang saya akan beli materi tambahan untuk untuk masalah di ekonominya atau trading atau investasi. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu tentang materi yang tadi? Oke, kalau gitu saya lanjut. Yang sering investasi itu mereka mungkin tahu tentang fundamental, teknikal, ataupun investasi sama trading, terus ada sentimental gitu. Cuma yang paling untuk menentukan apakah ini murah atau mahal itu sering saya dapat, mungkin kalian yang belum ya, kalau saya di publik itu sering saya dapat bagaimana menentukan bahwa pertama
itu banyak sekali pertimbangannya. Terus pertanyaan yang kedua, gimana nentuin kalau koin ini murah atau mahal? Itu kembali ke ekonomi dasar, itu supply dan demand, atau permintaan dan penawaran. Jadi kalau harga itu naik, kalau misalnya demandnya itu, permintaannya itu meningkat. Kalau kita ingin menurunkan harga itu agar semuanya itu bisa membeli, jadi asal kita menyediakan untuk banyak orang, yang kita tingkatkan itu adalah supply-nya atau pasokannya yang kita tingkatkan. Oke, turun. Di sini pun di kripto pun ada fundamental juga ya. Fundamental itu tidak seperti kalau di saham itu, karena dia tuh basisnya perusahaan, itu kan sudah fix. Karena mereka sudah ikat aturan, dan ini kalau fundamental di kripto itu mereka macam-macam gitu. Jadi perlu dibaca sedikit demi sedikit. Contohnya yang paling pertama, fundamental yang paling pertama menurut saya itu adalah utility, apakah digunakan atau tidak, ada kegunaan koin ini. Nah, yang kedua itu baru bukti-bukti, jumlah supply yang beredar berapa, terus pembagiannya itu bagaimana di potong-potong ekonomi, apakah ada perkembangannya, ada rencana roadmap-nya, terus apakah terbuka atau tidak, terus ada pun yang lain-lain. Turun ke bawah. Terus ada yang paling sering dipakai itu adalah sentimen. Kalau misalnya saham dan sebagainya itu banyakkan fundamental dan teknikal. Yang besar-besar koreksi itu teknikal. Tetapi kalau untuk itu yang masih market cap-nya itu rendah, itu yang paling besar itu adalah sentimen. Contohnya aja, sebuah Twitter aja itu bisa menaikkan turunkan harga, karena ya para trader itu sepakat nih kalau ini mungkin naik, ini turun gitu. Turun bawah. Lalu yang terakhir itu ada teknikal. Teknikal itu untuk yang koin-koin kecil itu susah. Teknikal itu lebih mudah dipakai ketika market cap-nya itu atau harganya. Kalau di barang-barang yang sudah mahal, bukan yang sudah mahal, maksudnya sudah besar. Oke, turun. Terus kalau di itu ada tambahan lagi, ada chain analysis. Itu bisa dipakai juga untuk untuk prediksi harga atau tren atau yang suka melakukan prediksi. Terus untuk mengetahui apakah koin ini mahal atau murah, itu di market size, kalian jangan lupakan dasar-dasar di pasar. Oke, ada yang bisa menceritakan di sini bagaimana kalian tahu bahwa sebuah barang itu mahal atau murah? Contohnya misalnya kalian ada yang di sini yang sering ke pasar atau ke supermarket. Satya gimana? Kalau menurut saya berdasarkan kelangkaan. Kelangkaan, ya betul. Ada permintaan dan kelangkaan. Supply dan demand balik ke yang pertama ya. Ada lagi satu ya? Mungkin itu kita. Oke, yang lain gimana kan? Kalian pernah nggak kalau misalnya sudah pernah ke pasar itu, kalau mungkin kalian jalan ke pasar akan mengerti bagaimana kalian tahu kalau misalnya harga apel itu murah atau harga beras itu murah atau mahal ini, atau kalian beli cabai itu ini mahal atau murah itu. Kalau misalnya tidak, mungkin coba kalian ke Indomaret nih, misalnya kalian ke Indomaret, harga mie atau harga biskuit atau harga camilan itu murah atau mahal, atau harga makanan. Kalian ke kafe itu mahal atau murah? Kalian sering di mana di kafe? Apakah di warung atau Bumerot atau ke Gosha gitu? Ke McD? Apa? Ya, perbandingan harga ya. Budaya. Itu kompetisi, itu perbandingan harga, itu standar tapi kan bisa kalian lihat apa mana yang mahal, mana yang murah itu kan.
Tapi kalau di sini yang dipakai itu adalah pasar. Jadi seperti yang saya bilang itu, contoh yang paling gampang penjelasannya itu adalah buah. Buah apa misalnya yang paling sering kalian beli? Apa? Jeruk? Apa? Apel? Durian? Nah? Jalan ya? Pernah nggak kalian lihat ke apa namanya musim apel sama musim jeruk? Nggak ada ya? Yang ada itu musim apa? Musim durian. Kalau musim durian itu apa artinya? Duriannya murah. Murah atau mahal kalau musim durian? Murah ya. Musim durian itu murah. Kalau di luar, kalau sedang musim durian sudah naik lagi harganya gitu. Kenapa pas musim durian itu murah dia? Karena banyak duriannya gitu ya. Terus yang mau beli itu masih tetap segitu, ya dijual murah gitu kan. Di sini sama. Jadi tadi balik ke yang di atas itu, di kalian lihat itu supply dari koinnya berapa, harganya berapa gitu. Itu tinggal dikalikan, ketemulah besar pasarnya. Tapi konsepnya itu seperti itu. Jadi pasokannya itu berapa, terus dikali dengan harganya, itu sama dengan demand menurut saya ya. Demand itu sekian. Jadi balik lagi ke bawah. Jadi sudah jelas di sini kalau pasukannya semakin banyak, artinya itu semakin murah dia kan. Seperti itu. Jadi yang dilihat itu bukan harga dolarnya. Contohnya misalnya kalian itu bandingin itu durian dengan apel. Apel itu harga sekian, durian itu sekian gitu. Tapi durian itu supply-nya itu banyak. Apel itu supply-nya itu sedikit, harganya sama. Kalau harganya sama artinya duriannya mahal gitu. Karena supply-nya itu, karena kalau pasokannya itu semakin besar gitu, terus harganya tinggi artinya itu mahal. Kalau pasokannya itu apa namanya banyak kan seharusnya harganya itu rendah itu kan. Kalau perbandingannya apple to apple gitu. Kalau perbandingannya contohnya durian to durian itu. Itu kan contohnya pas lagi musim durian itu harganya itu misalnya berapa kalau musim durian? 10.000, ngapain 10.000 ya? Iya. Apa? 10.000 ya. Terus kalau sudah musim durian harganya 30.000. Itu karena kenapa pasukannya pas 10.000 itu pasukannya itu banyak. Supply-nya banyak ya. Pas harganya 30.000, supply-nya itu mulai sedikit. Jadi di sini untuk menemukan apakah itu mahal atau tidak, sekarang supply waktu musim durian itu dikalikan dengan harga 10.000. Anggap aja supply-nya itu adalah 100 ya pas musim durian. 100 dikali 10.000 berapa? 100 apa? 1 juta ya? 1 juta market cap. Terus kalau misalnya sudah musim durian, sudah tidak musim durian, anggap aja supply-nya itu sudah menjadi 20 gitu ya. 20 harganya itu 30 apa namanya di 30.000. 20 dikali 30.000 berapa? 600.000 itu ya. Apa? 900 ya. 900, kalau 900 artinya tuh dia murah. Oke. Sekarang coba harganya kita naikin jadi 60.000. Itu arti itu kan 900 sama 1 juta. 900 kan masih lebih rendah tuh. Artinya di sini termasuk murah dibanding dengan pasokan gitu. Atau dibalik aja deh gitu.
pasokannya ditetapkan, itu bingung tadi ya. Pasokannya tadi balik lagi 100, harganya itu 10.000, itu 1 juta kan dikali itu kan. Sekarang ada nggak misalnya kalian ketemu dagang yang ngawur itu, dia jual dengan harga 30.000, mahal atau murah? Mahal kan, karena yang lain jualnya 10.000. Untuk menemukan market cap-nya itu sama dengan 30.000 dikali dengan 100 duren. Berapa jadinya? 3 juta. Jadi artinya itu 3 juta itu lebih mahal daripada 1 juta. Gitu kan? Itu harga, gitu cara perbandingannya. Cara bandingnya itu anggap aja supply-nya itu tetap, terus apa namanya, yang berapa dia jual harga berapa, baru dikali ketemu nanti market cap-nya. Di sini sama juga, kalau market cap-nya itu makin tinggi, maka dia itu koinnya semakin mahal. Contohnya market cap-nya emas itu berapa? Sekian triliun. Itu mahal. Dibandingin dengan kripto itu ya. Oke, turun. Jadi di koin kripto itu semua itu sudah tersedia. Di sini ada supply-nya, ada market cap-nya, ada sini-nya. Udah apa namanya, teknikalnya juga sudah ada tuh, di kalau mau main di chart itu tersedia, sentimennya sudah ada, kalau mau lihat di sosial medianya, fundamentalnya juga sudah ada, kalau mau cari misalnya informasinya. Oke, sekian untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada masalah dengan tugas akhirnya kalian atau tugasnya? Kalau tidak, hari ini kita akhiri ya. Minggu depan itu kita ke materi berikutnya. Kita kembali ke decentralized application lagi. Kalau gitu bisa ditutup kelasnya ini. Oke, kalau gitu selamat pagi semua ya. Iya, dulu. Apa? Buat tugas